National Geographic, Animal Planet, Net Geo Wild, sak piturute kae. Aku njaluk ping pira Gusti Allah disebut oleh komentatornya. Saya belum pernah menjumpai satu kata pun. Mereka sangat takjub kepada alam dan tidak ingat siapa yang menciptakannya. Bagi mereka logis bahwa alam itu menciptakan dirinya sendiri. Gitu loh. Nah itu sak dunya loh Mas. Menganggap logis bahwa cacing itu bisa menciptakan dirinya sendiri, bahwa Garuda bisa menciptakan diri sendiri. Nah aku kan raiso nganggep kuwi logis. Mesti ono sing gawe lah, masa ora ono sing gawe. Masa dengan sendirinya. Gitu loh. Lah nek pitik wae iso gawe dirinya sendiri berarti menungso luwih ampuh meneh to. Kan gitu. Nah, sementara kita kan tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan diri kita sendiri. Maka tolong ambil keputusan pada usia kelahiran kembali 40 tahun itu, Anda jangan tidak punya landasan ketuhanan. Jangan mengambil keputusan yang Tuhan tidak terlibat, yang Tuhan tidak Anda jadikan pertimbangan utama. Nah, untuk itu kan kalau di Maknya kan kita pelajari. Soalnya wong saiki iki nek ana wong ngomong apa nglakoni apa ditakoni, kitabe apa? Gitu ya. Oke, itu bener. Kiai ini sapa? Dalilnya apa? Ustadznya sapa kan begitu. Oke, itu juga bagus, itu kan wasilah, itu kan tahap untuk verifikasi terhadap prinsip nilainya kan gitu. Tapi Anda harus tahu strukturnya. Bahwa setelah Rasulullah, ya, selain Allah dan Rasulullah, itu posisinya sama. Nah, jangan mengambil keputusan yang kira-kira tidak mengacu kepada Tuhan. Dan selain Tuhan, jangan dituhankan. Kiai Sopo, Imam Syafi'i, ya toh, Abu Bakaro, Aliyo, Si'ao, Ahlu Sunao, apa ya? Wis sak karep ngopo wae wis. Aja digustialahke. Ainuno, Najipo, aja digustialahke. Sama saya sama Anda itu sama, semua dengan badine Abu Bakar, Umar, As-Siddiq alaihissalam dan semua itu mergo kae uripe bareng Kanjeng Nabi. Iki badine ming kuwi. Gitu loh. Artinya kalau Anda dulu hidup bersama Rasulullah, saya kira kita juga orang ketang lapisan keberapa, kita juga sahabat Rasulullah, kita juga punya hikmah seperti mereka. Gitu loh teman sekalian. Ning aja digustialahke. Sama dengan Islam aja digustialahke. Aja terus Islam itu segala-galanya, yang segala-galanya itu Allah. Islam itu kan cuman sistem nilai yang ditransformasikan ke kita. Nah, aja digustialahke. NU Muhammadiyah aja di Islamke. Apa meneh di agama, apa meneh dinabeke. Kiai juga bukan nabi. Gitu loh. Asal kita mengerti struktur itu, kita tidak salah ambil pertimbangan. Aku ngomong apa daur ngene kok anggap Quran ya salah kuwi. Ora kuwi relatif kuwi. Omonganku iso bener iso salah. Sing mesti bener kuwi Allah karo Kanjeng Nabi. Masalahnya kalau Kanjeng Nabi ini proses metodologis verifikasinya tidak mudah, sehingga ada hadis yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu dan lain sebagainya, dan jumlahnya tidak bisa kita verifikasi terus dinamis sampai hari ini gitu. Nah, jadi mending hadis ya ora apa-apa, upama ana hadis palsu ya kowe tetep berdaulat wae. Nek kanggomu misalnya, apakah kalau hadis palsu pasti buruk? Belum tentu. Bisa saja logis. Nah, yang kamu pakai bukan kepalsuannya, yang kamu pakai adalah kebenaran dan hikmah yang kamu temukan dalam hadis palsu itu. Boleh aja gitu. Aku ngomong sepanjang maknya kan hadis palsu kabeh. Tapi apakah yang saya omongkan pasti salah? Wong tukang becak wae iso bener kok, kabeh iso bener. Gitu loh. Maka jangan belajar, jangan tergantung kepada penyandera itu. Ya. Penyandera itu nanti malaki kue sempit, malaki kue terkurung. Sabrang tadi ngomong bagus sekali kepada saya, dia memang filosof besar. Dia bilang sama saya, bagaimana toh kita itu kok ribut soal guru.
Kalau memang Anda itu mau belajar, mau memaknai, mau yakil, namanya bahasa Al-Quran, yakil, afala ta'kilun, afala yakil itu artinya Anda memaknai, mengakali. Jadi memperlakukan sesuatu dengan akal Anda ditambah dengan kecocokan nurani dan rasa Anda, kolbu Anda, fuad Anda, dhok Anda dan seterusnya. Kalau Anda memang mengakali, Anda takil, gurumu wedhus wis oke kok. Ora masalah. Ya tetep dadi wong apik kowe. Kalau kita sering pakai contoh Bambang Ikalaya. Bambang Ikalaya belajarnya hanya kepada patung Pendeta Durna. Karena dia tidak diterima untuk menjadi muridnya Pendeta Durna, ya, karena dia tidak cukup priayi, dia tidak cukup tinggi level sosialnya, sehingga dia hanya bisa belajar dari jauh, ya. Nah, patung kui dudu Pendeta Durna. Si Bambang Ikalaya akhirnya lebih sakti daripada murid langsungnya Pendeta Durna yang namanya Raden Arjuna atau Janaka kui. Bahkan dia bisa membunuh, perang duel dia membunuh Janaka. Jangan lantas menyimpulkan, oh ternyata belajar kepada patung itu bisa lebih sakti daripada belajar kepada orangnya. Ya salah meneh gue. Gitu loh. Jadi tidak tergantung patungnya, tidak tergantung Durnanya, tapi tergantung Anda memaknainya mateng apa tidak, presisi apa tidak, tepat apa tidak, patrap apa tidak, empan papan apa tidak, kan begitu. Ambok kue kuliah ning ndi wae nek kue dhewe ora memaknai ya ming apa? Maksud saya orang maknya itu mengandalkan kedaulatannya sendiri untuk memaknai hidup ini apapun saja, tidak ada pilihannya, monggo wedhus ya ora apa-apa. Wis saiki kowe bendina ning kali kowe meguru karo iwak ya iso to. Kok renungkan iwak kuwi akhire kowe wong saiki pesawat ya niru manuk to ya. Ya to? Kabeh kendaraan ya niru kewan to. Semua meniru binatang, semua berguru kepada binatang. Jadi jane kowe meguru nang wedhus ya ora apa-apa. Asalkan kowe punya kedaulatan dan kemampuan untuk memaknai, kira-kira. Jadi teman sekalian, saya mohon dengan sangat, saya diukur umurmu di dhewe ya salah keputusan ya. Nek kowe isih selawe salah keputusan enggak masalah. Enggak apa-apa, nanti masih bisa ada ralatnya, masih bisa ada bagaimana. Nek kowe wis umur 40 aja salah. Aja salah. Saya umur 40 itu pada tahun 93. Tahun 93. Ya. Dan itu toh enggak sejarah juga, tapi saya tidak perlu tidak bisa punya waktu untuk menjelaskan detail dan kedalamannya soal. Tapi itu saya menjelang tahun 90 saya itu berhitung luar biasa atas hidup saya. Sampai banyak peramal-peramal datang ke saya. Aku ya ora golek peramal, ning wong sing anu lho, senengane cak kowe ngene, cak kowe ngene, ki ngene. Dan semua ramalan itu ada yang benar, ada yang salah, dan yang paling salah adalah ramalan tentang kesehatan saya. Tahun 70 aku sibuk kabeh ngiliki kowe nek ngono terus kowe jebol lho, umur 40 kowe seloro-loronen. Wis aku di kewajiban aku keliling terus. Dan kesibukan saya melebihi maknya karena saya masih menerima tamu waktu itu. Wis ayo nganti jam 3 esuk nganti aku bengok. Nganti aku melayu saka jendela jam 3 esuk melayu nang pasar 40-an kae. Singidan aku. Ayo ki macam-macam. Segala macam masalah. Angger ana kecopetan ning Malioboro ning stasiun trem mesti nanggon aku. Sopo lho kuwi informane kuwi? Angger ana wong cilaka mesti nanggon aku. Urung meneh sing edan ana meneh sing wah sing ana sing wong telu sijine cak teko-teko ya ora B ora kula nuwun cak tolong sampean yang nadai saya akan serang dia. Lho apa iki aku. Langsung deh. Wes bocahe mencelat ya tak tambani ngene iki. Apa iki ngono. Coba dayo kuwi aneh-aneh. Aneh-aneh. Wis macam-macam ono sing sering tak critakake kae. Ora nyopo sapa-sapa langsung goleki aku mlebu ning jero omah kae Bran, ngarepe kamarku turu ngarepe lawang ngene iki, malang ngene iki. Dan saya toleransi jam 2 jam, menjelang maghrib mulai aku pusing to. Iki nek diteruske iki, aku ora iso berumah tangga, aku ora iso ngono ya. Akhirnya Dek bisa enggak pindah ke sana. Terus dia ngelilir, dimanapun adalah bumi Allah. Bayangke
Ya dayo kuwi jan ampun-ampunan. Aku kok dijak berdebat ngono ya. Wes aku tak langkai, aku sholat asar terus aku metu meneh. Aku barusan sholat dan malaikat Jibril bilang sama saya agar tamu saya yang di depan pintu itu disuruh pindah ke bumi Allah yang lain. Ini ya bumi sana ya bumi Allah. Adikku saya pindah rono. Bumi Allah tidak hanya di sini, anakmu dewe. Mereka akhirnya pindah daerah gitu. Saya dihapus-hapusi banyak mas. Ainun, saya ini koordinator roh seluruh alam semesta. Jibril dan semua malaikat ada di bawah koordinasi saya. Sesungguhnya saya yang menerima wahyu Allah, saya yang membagi-bagikan kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Dan malam tadi saya mendapat wahyu dari Allah untuk saya sampaikan kepada Ainun bahwa Ainun harus menyerahkan kepada saya uang 200 juta untuk penyelenggaraan Maulid Nabi massal besar-besaran di tempat saya. Nah saya berhadapan tuh sama Pak Nevi sama Joko, sama siapa lainnya saya lupa. Mereka di belakang saya diomongin kayak 200 juta atas nama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku langsung sami'na wa ata'na Syekh. Sami'na. Iki cak 200 juta cak. Tenang ae wahyu Allah. 200 juta. Aku sami'na wa ata'na ngono. Wis dadi wis penuh kedamaian kemesraan ra apa-apa tak terima 200 juta tenang bae. Ya rasa anu karo aku tenang bae pokoke 200 juta oke. Kalau kita tuh uang 10 juta ya 10 juta wis walah wis gede banget wis. Nyelengi burung tahun bepiro. Ketika hampir saatnya Maulid Nabi saya ditelepon Ainun sudah siap dengan 200 juta. Waduh belum ya belum saya. Ini ya mungkin Allah memang ngasih waktu menjelang deadline baru dikasih mungkin. Tolong tunggu sebentar. 3 hari sebelum Maulid Nabi aku telepon meneh. Ainun apa sudah siap? Syekh, setahu saya Allah itu kalau kasih perintah dia kasih fasilitas. Kalau dia kasih wahyu pasti kasih rezeki. Nah kalau rezekinya tidak ada berarti bukan wahyu Syekh. Aku ditutup ceklek ngono kae. Aku kok dihapusi. Jane waktu kuya piye iso mbantan ning biarin kita kan pemain drama tak undur sampe. Ben dhek mantep sik kae rong sasi ya to. Adi samina wa atana dhek ora ngerti aku jane wis duwe rencana aku engko nek sampai saatnya gue tak omongi ada rumus dari Allah. Kalau Allah kasih perintah ada fasilitasnya. Kalau kita dikasih fasilitas pasti ada perintah di baliknya. Nah ini fasilitas yang tidak ada sampai saatnya tiba berarti bukan wahyu Dan aneh juga Allah ngapain wahyu kok lewat sampean kok enggak langsung ke saya. Nah, aku tahu ditutup teleponnya jeglek ngono kae. Yes. Lumayan aku seneng aku karo wong Indonesia ki aneh-aneh kayak gitu ya Mas Ki ya. Dan kira-kira gitu ya. Arep nambahi soal jangan salah ambil keputusan. Kalau perlu kumpulono wong soleh kumpulono takon nang kabeh kanca-kanca dan mari kita mendasar segala sesuatu jangan sampai tidak mendasar. Harus fundamentalis Anda. Anda harus jadi kaum fundamentalis. Dan Anda harus menjadi kaum radikal. Moderat kepada dirimu sendiri kan gitu kan. Nek kowe ora radikal ora dadi-dadi gitu radikal. Iki radikal. Rasa ndelok-ndelok ayu apa ora? Cangkeme mbok apa ora? Sikile njebebeh apa ora? Gusine biru apa ora? Ora rabi-rabi ki ngerti. Ayo Jarto we rabi ya itu. Kowe ora rabi-rabi ora jomblo. Kalah karo imam kowe wis wirang kowe wirang. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Polling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan
rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama, orang yang akunya modern sekarang berpikir justru tidak modern, menganggap tumbuhan, binatang, dan alam semesta yang presisi ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang merancang. Bagaimana bisa manusia yang ngaku modern berpikir seprimitif begitu? Bukankah orang modern berpedoman kepada manajemen, presisi, dan detail? Lalu bagaimana mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Bayangkan, matahari bergeser sedikit saja dari rotasinya, maka semua tidak akan stabil dan saling berbenturan. Apalagi dengan tumbuhan dan binatang yang jelas bernyawa, mana mungkin mereka menciptakan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin orang modern berpikir seprimitif itu? Poin selanjutnya, Banun menawarkan kepada jamaah agar tidak mentuhankan siapapun saja, karena selain Allah, para nabi dan rasul, maka semuanya sama. Terlebih lagi, kelak kita juga akan sendirian menghadap Allah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali diri kita sendiri, amal kita sendiri. Maka intinya Banun menawarkan kepada para jamaah untuk mengandalkan diri kita sendiri saja, karena setiap dari kita memiliki peluang yang sama untuk dapat bermesraan dengan Tuhan. Artinya, capailah Tuhan secara langsung, jangan lewat maklar-maklar yang hanya membuat kita menjadi sempit dan terkurung. Intinya, jangan mentuhankan manusia, karena selain Allah dan Rasulullah, maka semua berposisi sama. Poin selanjutnya adalah, tidak perlu bertengkar karena berbeda guru, jangan juga ribut soal guru, karena yang terpenting adalah muridnya, bukan gurunya. Ibaratnya seperti kisah pewayangan Bambang Ekalaya yang harus berguru kepada patung karena tidak diterima berguru kepada pendeta Durna, sebab dia hanya rakyat jelata, bukan priai. Semangatnya tak putus. Kemudian Ekalaya membuat patung pendeta Durna dan berimajinasi otodidak berlatih kepadanya. Singkat cerita, suatu ketika dia mampu mengalahkan murid terbaik pendeta Durna meskipun dia hanya berguru kepada patungnya saja. Cerita ini adalah sebuah kiasan, perumpamaan yang sangat indah bahwa guru memang penting, tapi yang lebih penting adalah si penuntut ilmu. Kemudian poin yang terakhir intinya adalah Banun berpesan kepada para jamaah agar jangan sampai salah langkah, salah keputusan, dan salah manajemen saat menginjak usia ke-40 tahun. Oleh karenanya, maka hitunglah kembali matang-matang semua hal dalam hidup kita sebelum menginjak usia 40 tahun. Intinya, Banun berpesan, jangan salah langkah saat usia 40 tahun. Kurang lebih itu garis besar dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap.